A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana bittilawatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Fa inna asdaqal hadits kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus beserta jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kebesaran, kemuliaan dan keagungannya. Dialah Allah yang menciptakan kita. Dia yang memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup di atas dunia ini. Dia yang menghidupkan kita, Dia yang mematikan kita. Dialah Allah yang memaafkan kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan Dialah yang memberikan rezeki kepada kita. Maka dengan semua kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai hamba Allah, mari kita selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita iringi dengan bersyukur kepada Allah. Setidaknya 3 nikmat saat ini ada sama kita. Pertama, Allah telah memberikan kita kesehatan. Berapa banyak saudara-saudara kita di waktu yang bersamaan ada yang terbaring di rumah, ada yang terbaring di rumah sakit. Bisa jadi mereka berniat ingin duduk seperti kita ini, tapi dalam keadaan sakit. Kiranya saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah lewat penyakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat penyakitnya. Seterusnya, nikmat kedua, kesempatan. Banyak saudara-saudara kita di luar sana, Bapak Ibu, badan sehat tapi tidak pernah punya kesempatan untuk beribadah. Mereka disibukkan dengan urusan dunianya. Petani ke sawah, ke ladang. Yang pedagang, mereka banyak sibuk di pasar, pegawai di kantornya, dan lain sebagainya. Tidak punya kesempatan untuk beribadah, pergi gelap, pulang gelap. Alhamdulillah kita
Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan. Sehat sempat saja tidak cukup, tanpa ada yang ketiga, iman yang kuat. Banyak nampak di kita orang sehat-sehat di luar, kesempatan ada, malah tak sedikit tidak terlalu jauh dari masjid atau dari musalla, tapi bisa jadi iman yang menggerakkan jasmani itu tidak kuat, sehingga biar bagaimanapun Bapak Ibu sehat, punya kesempatan, tapi kalau tidak ada iman atau iman lemah, tidak akan datang juga ke masjid ini atau ke mushola kita ini. Patut kita bersyukur semua itu Allah berikan kepada kita. Salam dan salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, izinkan kehadiran Ambo untuk pertama kali di Siko. Alhamdulillah ramai jemaahnya. Sado yang datang hadir, ya kan? Sado yang datang lagi hadir. Bapak Ibu, apalagi pengurus telah menetapkan suatu tema untuk Ambo. Ketika meminta Ustaz, akhir-akhir tema wak, boleh bebas. Jadi Ambo sampaikanlah ke beliau salah satu ulama terkemuka, atau lebih sering kita kenal dengan Al-Imam Al-Qurtubi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di dalam kitab yang cukup viral dengan istilah At-Tazkirah, judul kitab aslinya tuh Bapak Ibu At-Tazkirah bi al-ahwal al-mauta wa umuril akhirah. Kitab ini mengingat tentang hari akhirat, perjalanan menuju akhirat. Ini tidak Bapak Ibu miliki kitabnya, sudah ada yang terjemahan. Seakan-akan kita sudah berada di akhirat kalau membaca kitab itu. Beliau menjelaskan mulai dari sakaratul maut. Seperti apa sakaratul maut, malaikat yang datang, ada yang sakit, ada yang tidak sakit, semua dijelaskan di situ. Dan apa kehidupan setelah kita di dunia ini? Ada alam kuburnya, ada alam barzahnya. Ternyata ada perbedaan Bapak Ibu. Alam kubur dan alam barzah itu tempat kita transit setelah alam dunia ini, menunggu tiupan pertama, tiupan kedua. Ada hari berbangkitnya, beliau bahas semua seperti apa. Ada manusia itu berbagai macam dibangkitkan sesuai apa yang dia buat hari ini. Tak sedikit Bapak Ibu para pelaku-pelaku maksiat saat dibangkitkan berbagai macam bentuk. Pemakan riba dengan kepala babinya saat dibangkitkan, tukang fitnah, tukang gibah dan seterusnya, lidah mereka diinjak-injak oleh manusia saat dibangkitkan. Dan banyak lagi Bapak Ibu. Dan sampai penutup kitab itu surga dan neraka. Nah, karena kitab ini tidak terlalu panjang atau tidak terlalu banyak halamannya, hanya 680 halaman. Mandangannya tidak kejadi di Bali itu. Beko sudah di balik jo dulu jemaah aku Pak Ibu tiap disabuian kitab apa tu Ustaz? Buku apa tu?
Rajnya do tipe jamaah ko rajin beli buku, ndak suka membaca. Ada itu. Ada yang hobi membaca, membeli namu. Nah, kita tak masuk tipe mana gini kah? Suka membaca, hobi membeli, mungkin itu. Nah, jangan mereka bawa buku patang bu, alah nak beli Ustaz. Di mana kini? Akan itulah anda basuh ni. Tadi mata letaknya. Ada salah, mending dengar sajalah pengajian. Bapak Ibu, apa pesan beliau ini? Ini yang sangat terkesan. Ada 4 perenggut yang tidak bisa kita elakkan. Dari 4 itu Bapak dan Ibu semua kita pasti akan mendapatkannya. Tidak pernah gagal mendatangi kita. Yang tua didatangi, yang muda didatangi, yang kuat didatangi, yang lemah didatangi, semuanya didatangi. Siapapun anak cucu Adam akan didatangi. Apa 4 perenggut yang beliau pesankan itu? Pertama, malaikat maut akan merenggut nyawa. Hampir semua kita hafal ayat ini Bapak Ibu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Saya jelaskan ini dulu Bapak Ibu. Mati itu rasa. Rasa hanya ada 2, ada rasa sakit, ada tidak sakit. Kemudian coba perhatikan ayat itu baik-baik. Kullun nafs. Diri kita ini Bapak Ibu setelah sempurna diciptakan oleh Allah, dia bertukar nama menjadi nafs. Nafs itu makhluk yang bernafas, itu lebih mudahnya untuk dipahami. Yang Allah sebutkan nafs itu, setiap yang memiliki nafs. Allah tidak menyebutkan setiap yang hidup di situ. Kalau hidup hayatun bahasa Arabnya. Kalau Allah menyebutkan kullu hayatun dha'iqatul maut, berarti setiap yang hidup itu apa ciri-ciri yang hidup? 1, berwujud. 2, dia makan, dia tidur atau minum dan seterusnya. Itu hayatun. Andai Allah menyebutkan kullu hayatun dha'iqatul maut, maka yang berwujud saja matinya. Sementara makhluk Allah yang tidak berwujud kan ada, tapi dia hidup, dia bernyawa. Makanya jangankan kita manusia yang berwujud, ada makhluk Allah yang tidak berwujud, tidak makan, tidak minum pun mati. Itu pun mati. Makanya disebutkan dalam kitab Tazkirah itu, tahukah Bapak Ibu siapa yang dimaksud yang tidak berwujud tadi itu? Malaikat. Malaikat pun mati. Siapa malaikat terakhir mati? Dari mabuk tahu? Oh, dari kecian Ustaz. Malaikat terakhir mati itu malakul maut. Saat dia sudah melaporkan kepada Allah, ya Allah, tugasku sudah selesai. Semua yang bernyawa sudah saya cabut. Bahasa manusia nanti tinggalai. Yang tinggalai hanya engkau dan aku. Apa kata Allah? Cabut nyawamu sendiri. Malaikat pun mati. Makanya nafs di situ. Kalau malaikat saja mati Bapak dan Ibu, apalagi kita. Kemudian coba perhatikan kalimat dha'iqah.
Bapak Ibu kalau mencatat, melihat di dalam kamus bahasa Arab, za'iqah itu adalah suatu rasa. Kenapa mati itu disebut rasa? Rasanya hanya ada dua, ada yang sakit, ada tidak sakit, itu saja. Kalau boleh memilih, pingin matinya yang mana? Yang tidak sakit. Baik, ada ayatnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, coba lihat surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 32. Ayat 32. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina tatawaffahumul malaikah thayyibin. Ada orang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan thayyibin. Thayyibin itu merasakan elok, baik, mati yang baik. Seperti apa mati yang baik itu Bapak Ibu? Dijelaskan dalam ayat ini, datang malaikat maut kepadanya, yaquluna, berkata kepada orang yang sakaratul maut itu, salamun alaikum, kesejahteraan atas kamu, udkhulul jannata, surga sudah menunggumu, bima kuntum ta'malun, inilah surga atas apa yang kamu lakukan ketika hidup. Bapak Ibu, kalau seperti ini malaikat yang datang, tentu tidak akan merasakan sakit. Nanti ditemukan lagi dalam ayat lain Bapak dan Ibu, qalu rabbunallah, mereka berkata Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, lalu mereka istiqomah dengan ucapannya itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, kami turunkan malaikat maut kepadanya, menghiburnya, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan cemas kematian ini, wa abshiru bil jannah, kabar gembira untukmu, surga sudah menunggumu. Kalau sormaniku malaikat maut yang datang, ingin tak capek mati? Dihiburnya. Lalu kata para ulama Bapak Ibu, kenapa tidak merasakan sakit? Kalimat yang saya ketik tadi, wa abshiru bil jannah, karena diperlihatkan surga. Jadi ada orang saat sakratul maut itu, surga sudah diperlihatkan. Makanya Bapak Ibu begini, di dalam kitab Tazkirah itu disebutkan, saat seseorang sakratul maut itu, dan itu pasti akan kita alami semua, mata aininya ini sudah tidak berfungsi, tidak berfungsi lagi. Mata apa? Itu mata aini namanya. Bapak Ibu nampak, abu-abu nampak Bapak Ibu, itu mata aini namanya. Yang berfungsi itu mata basar. Apa tuh mata basar? Semua yang tidak tampak ketika hidup maka diperlihatkanlah ketika itu. Itu mata basar namanya. Kalau yang sekarang ini mata aini ini terbatas. Bapak Ibu nampak jam gadang dari siko, tentu terbatas penglihatan waktu. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran saat disebutkan apa fungsi mata, kita melihat, kita menjawab untuk melihat. Ternyata tidak. Dalam surat An-Nur Bapak Ibu, fungsi mata itu bukan untuk melihat, tapi apa? Melihat yang baik-baik. Kalau sekedar untuk melihat, mata kita ini Bapak Ibu, burung elang jauh lebih hebat melihat daripada kita. Ketika burung elang itu terbang, nampak tidak anak ayam dinya di bawah? Nampak. Cobalah Bapak Ibu naik pesawat Garuda, nampak tidak anak awak di bawah? Itu tanda terbatas, lebih hebat mata burung elang daripada kita. Apa artinya? Allah ciptakan mata bukan untuk melihat, melihat yang baik-baik. Nanti ada di surah 24, baca ayat 30 dan 31. Itu fungsi mata. Mata aini ini saat sakratul maut tidak berfungsi lagi walaupun nyata buka. Bisa jadinya mencari awak, tapi nya tidak mencari awak. Kata Allah, dia sudah melihat alamnya. Apa itu alamnya?
alam yang tidak pernah dia lihat ketika hidup. Makanya orang meninggal tuh Bapak dan Ibu penglihatannya tajam. Saat dia dibukakan matanya itu nampaklah semua. Yang tidak pernah dia lihat ketika hidup nampak di situ. Bapak Ibu, awak duduk kini kok dapat pahala tak? Dapat. Solat wak berjamaah tadi dapat pahala tak? Dapat. Pertanyaannya nampak tak? Nampak? Ibu nampak pahala tadi? Ingin nampak tak? Ya. Silakan pindah alam. Nampak? Apa artinya? Kata Allah dalam Al-Quran, maka kami perlihatkanlah ghaflah, semua yang mereka lalaikan ketika hidup. Saat sakaratul mautnya kami perlihatkan semuanya. Makanya ada di antara mereka mengatakan, nanti baca dalam surah 63 ayat 10, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Tuhan, jangan cabut nyawaku dulu. Bahasa awaknya, jangan engkau cabut nyawa yang sudah dekat ini. Kenapa? Fa as-saddaqa, aku ingin bersedekah. Wa aku minas salihin, aku ingin beramal soleh. Laika mungkin? Mungkin tak? Diminta tunda dulu mati ini ya Allah, saya ingin bersedekah. Itu apa artinya? Karena diperlihatkan nilai sedekah ketika itu. Makanya dalam kisah yang viral sahabat Nabi yang bernama Sya'ban, Bapak Ibu mungkin sebagian tahu kisah ini. Tahu kisah Sya'ban? Saat diperlihatkan amalannya ketika kematiannya, apa yang diperlihatkan? Bapak Ibu, Sya'ban ini kalau Bapak Ibu pergi ke Masjid Nabawi, ambil arah kanan, kita masuk mau ziarah kuburan Rasulullah, itu tidak di arah kuburan Nabi. Itu ada sebuah tiang itu dibuat langsung nama beliau, karena sahabat ini sahabat yang hampir tidak pernah absen solat berjamaah ke masjid. Tahu Bapak Ibu kisahnya ini? Ketika beliau tidak hadir satu kali di solat subuh, maka bertanyalah Rasulullah, jangan mulai solat ini, safnya kosong tuh bagian kanan itu, jangan mulai solat dulu, kata Nabi. Sampai ditunggu beberapa saat belum hadir juga, masih kosong juga saf itu. Lalu Nabi baru menyuruh untuk iqamah dan mereka tunaikan solat subuh. Setelah solat subuh Nabi berdiri, dilihat lagi arah situ masih kosong. Maka Nabi bertanya kepada sahabat, siapa di antara kalian tahu rumahnya? Bapak Ibu, itulah di antara sunnah seorang imam itu mencaliak ke belakang itu tuh. Satu, memastikan saf yang di depan itu adalah orang tua-tua atau enggak. Nabi itu begitu. Kalau banyak orang tua-tua, ayatnya enggak panjang loh. Yang kedua, kenapa kebiasaan Nabi setelah sholat subuh itu berdiri? Nabi bertanya kepada sahabat, siapa di antara kalian yang sudah makan? Menunjuk sahabat, saya ya Rasulullah. Lalu Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang belum makan? Saya ya Rasulullah. Berikan makanan kepada saudaramu yang belum makan. Yang kedua, kalau ada jamaah, ada sahabat yang tidak hadir, Nabi bertanya. Maka Sya'ban ini Bapak dan Ibu, pergilah dilihat kenapa dia tidak hadir ke masjid. 1 jam lebih kurang jalan kaki dari Masjid Nabawi itu ke tempat Sya'ban, belum bertemu rumahnya. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, 1 jam lewat beberapa menit kalau perkiraan jam sekarang. Kira-kira kalau jam 5 subuh masuk, jam baranya dari rumah tuh. Bisa jam 3, bisa jam 4. Apalagi jalan kaki, naik gunung, turun gunung. Di Tanah Suci lah namanya.
Terus Bapak Ibu sampai bertemu rumah Sya'ban. Ketika bertemu rumah Sya'ban, ditokok pintu, lalu baca salam, dijawab salam dari rumah. Sahabat bertanya, mana Sya'ban? Apa jawab istrinya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sya'ban telah meninggal dunia tadi malam. Yang membuat sahabat itu tidak ke masjid hanya kematian. Hanya kematian. Bayangkan 1 jam perjalanan jalan kaki. Awak rumah awak sabalah musajid. Tuh. Lalu pertanyaan Nabi setelah mereka berziarah ke kuburan, singkatnya balik dari kuburan, Bapak dan Ibu, apa yang ditanya Nabi kepada istrinya? Apa yang engkau ketahui tentang kematian Sya'ban? Tidak ada ya Rasulullah, kecuali dia hanya mengulang 3 kalimat. 1, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? 3 kali dia ulang. Yang kedua, kenapa tidak semua? Kenapa tidak semua? Yang ketiga, kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak yang baru? Hadis ini sahih nih Bapak Ibu. Lalu dijelaskanlah oleh Rasulullah tafsir dari surah Qaf ayat 22 itu. Tahukah kalian apa yang diucapkan oleh Sya'ban? Allah perlihatkan saat kematiannya. Kenapa tidak lebih jauh? Ternyata Allah perlihatkan nilai pahala jalan kakinya sajam labiah itu kamu saji. Diperlihatkan. Nak percaya Pak Ibu, cubalah nanti. Diperlihatkan. Saat diperlihatkan itu, ni pahala jalan kaki kamu ke masjid sekianlah jauh. Andai lebih jauh dari ini lagi, ni pahalanya lebih besar lagi. Apa kata Sya'ban? Oh, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Itu menyesal tak namanya itu? Berbuat baik saja menyesal, apalagi buat dosa. Kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak semua? Suatu kali Sya'ban ini Bapak dan Ibu membawa sepotong roti, bertemu orang kelaparan. Jadi roti tadi dikarek duanya, separuhnya agihkan kepada orang kelaparan tadi, separuh untuk inyo. Saat kematiannya Allah perlihatkan nilai pahalanya. Nih sepotong roti yang kau berikan kepada orang yang kelaparan, andai engkau berikan semua, ini pahalanya jauh lebih besar lagi. Apa kata Sya'ban? Kenapa tidak semua? Kenapa tidak semua? Yang ketiga, kenapa tidak yang baru? Terjadi musim dingin di Madinah. Dia pakai 2 lapis baju, jaket pesawatnya. Yang bagian dalam baru, bagian luar yang lahnya pakai. Nampak seorang fakir miskin yang kedinginan musim dingin. Madinah itu kan kalau musim dingin luar biasa Pak Ibu. Dibukanya jaket bagian luar, dia giahkannya ke orang yang kedinginan tadi. Saat kematiannya diperlihatkan nilai pahalanya. Apa katanya? Kenapa ndak yang baru? Kenapa ndak yang baru? Sekarang bawa contoh begini. Bapak Ibu membawa uang 102.000. Jalan kota infak. Mana yang masuk kota infak? Terlalu jujur. Berapa? Yang 2.000. Andai mati sudah sholat isya ini, kira-kira diperlihatkan tak nilai pahalanya? Sudah pasti diperlihatkan nilai pahala 2.000 tadi, dan diperlihatkan pula nilai pahala 100.000. Kecek kita di kala itu Bapak Ibu, bandak 100.000, bandak 100.000, bandak 100.000. Atu makanya kalau ada bawa kini kaluan lah kini je mati beko. Makanya sah. Itu ayatnya surat Qaf ayat 22. Diperlihatkan. Makanya Bapak Ibu, segala yang tidak nampak diperlihatkan. Dosa diperlihatkan, pahala diperlihatkan, malaikat maut pun diperlihatkan. Makanya tadi kan begitu, tidak sakit matinya.
Kenapa tidak sakit matinya? Malaikat maut mengucapkan salam kainyo, malaikat maut menghiburnya. Lalu apa kata malaikat maut? Wa absyiru bil jannah, ni surga untukmu. Saat melihat surga itulah panah. Tahu panah? Bapak Ibu tahu panah? Panah kok ya orang yang seperti melihat Nabi Yusuf. Kan ada kisah dalam Al-Quran tuh, ketika perempuan-perempuan itu melihat kepada Yusuf, mahkota ngangunya mencalik panah, tak sadar lagi jarinya habisnya potong-potong. Untung tak Yusuf yang ceramah kah? Kalau Yusuf yang ceramah kau mungkin tak ceramah ampunan ibu dengar dah. Kurang atau malaikat kau, kurang atau malaikat. Lalu melihat surga itu, diperlihatkan surga saat seseorang sakratul maut itu, saking inginnya dia ke sana, karena diperlihatkan itu, maka pelan-pelan malaikat maut tadi mencabut rohnya, makanya tidak merasa sakit deh. Satu, ada kalanya Bapak, ada rasa kematian itu sakit, dan ada kalanya tidak sakit. Yang tidak sakit itu contoh dalam Al-Quran. Yang sakit seremana Ustaz, coba Bapak Ibu cari lihat dalam surat 8 ayat 50 Al-Anfal. Apa kata Allah? Walau tara iz yatawaffal ladzina kafarul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa zuqu adzabal hariq. Kalaulah sekiranya engkau melihat kematian seseorang yang ingkar kepada Allah, maka kami turunkan malaikat kepadanya, yadribu wujuhahum, menampar-nampar wajahnya, wa adbarahum, lalu menghantam-hantam punggungnya, sambil mengatakan akhriju, akhriju, keluar engkau, keluar, mencabut roh itu. Karena roh ini tidak mau keluar, dipaksalah. Kalau dipukul oleh malaikat, Bu, kalau dipukul oleh malaikat sakit atau enggak? Alah Bu, coba. Coba kau tahu sakit. Dipukul manusia saja sakit, apalagi dipukul oleh malaikat, apalagi malaikat maut. Nah, karena itulah Bapak Ibu, ada kematian itu yang sakit. Kenapa sakit? Karena dipukul-pukul oleh para malaikat. Nantilah suatu saat Bapak Ibu kita panjang lebar membahas ini tentang kematian. Yang saya maksud ini, malaikat maut tidak akan pernah lupa mencabut nyawa kita. Hari ini kita masih berjalan ke masjid dengan kaki kita, Bapak Ibu, tetapi mungkin esok kita yang diantarkan orang ke masjid. Hari ini kita masih mendengar suara keluarga, tetapi suatu saat mereka akan menangis melepas kita. Kematian tidak pernah menunggu tua, tidak menunggu kaya, tidak menunggu selesai membangun rumah. Berapa banyak orang yang pagi masih tertawa, pada sore hari sudah terbujur kaku. Berapa banyak yang punya rencana panjang, tetapi ajal datang terlebih dahulu. Bapak Ibu, jabatan tidak akan mampu menolak kematian, uang tidak akan mampu menyuap ajal, dan umur tidak pernah bisa ditambah walaupun sesaat. Karena itu sebelum nyawa direnggut, mari kita perbanyak bertaubat. Kita tidak tahu kapan kematian kita. Itu pesan pertama dari Imam Al-Qurtubi itu Bapak Ibu. Yang kedua, ahli waris akan merenggut harta. Sudah dipastikan. Harta yang Bapak Ibu cari siang malam, pagi gelap pulang gelap, saat berpisah roh dari jasad kita ini, maka berpindahlah kepemilikannya. Berpindah. Rumah yang kita banggakan, kendaraan yang kita rawat,
tabungan yang kita kumpulkan suatu saat akan menjadi milik orang lain. Percayalah. Dan itu Bapak Ibu, kita sudah capek dan lelah mengumpulkan harta, mengumpulkan uang. Padahal kata Nabi SAW, yuqallul abdu, seorang hamba berkata, al-mali, 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 hartaku, hartaku, kau punya den, kau punya den, kau punya den. Itu bahasa awaknya. Padahal kata Nabi, wa innama lahu min malihi ma akala fa'afna. Padahal yang hartanya itu apa yang dia makan akan habis. Aw labisa fa'abla, atau apa yang mereka pakai akan lusuh. Aw tasaddaqa fa'amda, sesungguhnya yang kekal harta mereka itu apa yang mereka sedekahkan, itulah yang untuk mereka sampai ke akhirat. Ketika kematian datang, maka bacirabuilah ahli waris. Percaya tidak percaya, sudah banyak nampak dia awak. Untuk apa disimpan harta, Bapak Ibu? Maka dari itu apa pesannya di sini? Bersedekahlah. Buean yubana yang kekal untuk awak. Awak yang mencari piti itu, Bapak Ibu. Awak yang mengumpulkannya. Mati awak pindah tangan nih. Dan tak sedikit Bapak Ibu ahli waris bacakak ketika awak ndak boleh. Jangankan berbentuk harta yang nampak, berbentuk bangunan pun dipacakak aja. Bahkan ada orang tuanya sudah berwasiat, sudah mewakafkan sebuah masjid, itu pun dituntut je. Tanda apa? Tanda harta akan berpindah ke pemilikannya. Yang masuk kubur bukanlah rekening kita, bukan sertifikat tanah kita, tetapi amal soleh kita. Maka sebelum harta direnggut, Bapak Ibu, perbanyaklah kita bersedekah, karena sedekah itulah yang akan menemani kita. Kamu capek kan? Yang ketiga, apa yang ketiga kata Imam Al-Qurtubi? Tanah dan ulat akan merenggut tubuh kita. Itu sengaja burikan dari hati tadi Bapak Ibu. Setelah kita pindah dari alam dunia ini, maka masuklah kita ke alam kubur. Pernahkah kita menyadari Bapak Ibu, tampik yang sampi hanya sebesar tubuh kita berlebih sedikit. Masuk kita ke sana, ditutup dengan papan, ditimbun dengan tanah, sendirilah kita di sana. Saat Allah kembalikan roh, terbukalah mata. Dia lihat ke atas tanah, ke samping tanah, ke bawah tanah. Apa katanya? Aduhai, kalaulah sekiranya dahulu aku banyak beramal soleh. Baca nanti surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Ketika seseorang sudah masuk ke alam kuburnya, apa yang dia minta kepada Allah? Rabbirji'un, Tuhan balikkan aku ke dunia. La'alli a'malu solihan fima taraktu kalla, pastilah aku beramal soleh yang ketika hidup aku tinggalkan amal itu. Bapak Ibu, berapa juta miliar manusia sedang di alam kubur sekarang ingin duduk seperti kita ini. Tapi apalah daya, tidak bisa dai. Alamnya lah berbeda. Tahukah kita Bapak Ibu, hari pertama datanglah malaikat bertanya, Ma Rabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Kemana kiblatmu? Apa agamamu? Bapak Ibu coba jawab itu sekarang, bisa tak? Nah, kalau bertunjukan kisi-kisinya kok. Kalau kini bisa kita jawab, awak dalam keadaan masih di alam dunia. Kalau ketika pindah ke alam itu, bukan awak yang menjawab, amal awak. Amal yang menjawab. Kalau amal ada, kalau bekal ada, maka terjawablah semua. Tahukah kita Bapak Ibu, hari kedua saat roh dikembalikan ke barzah, lihatlah tubuh kita di kala itu sudah mengeluarkan air.
Hari ketiga, keempat, kelima sampai seterusnya mengeluarkan nanah. Maka datanglah ulat, datanglah cacing tanah, datanglah serangga-serangga tanah datang ke seluruh tubuh kita ini. Dia mulai dari mata, dimakanlah semua. Apa pesan di balik ini Bapak Ibu? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah kami ciptakan, kamu akan kembali jadi tanah. Padahal ketika hidup di atas dunia, ada manusia habis waktu mengurus fisik. Ketampanan Bapak dan Ibu, kecantikan akan habis, kekuatan akan habis. Ada sebagian manusia habis waktu mengurus wajah. Di salon mau berjam-jam dengan biaya yang tidak sedikit. Padahal ini jadi makanan ulat, makanan cacing. Yang tidak kuat ototnya berolahraga, habis waktu berolahraga. Lapangan kantin talok 7 keliling. Tambah dia teh ngarai. Janjang ampe puluh naik, janjang 100 naik, bahkan janjang 1000 naik. Cie anak janjang musola nak talak naik. Satu anak janjang tu ndak kuat ke masjid, ndak kuat ke musola. Padahal janjang sampai puluh bolak balik. Dia kuatkan ototnya, padahal otot jadi makanan cacing. Karena itu Bapak Ibu, di saat tubuh kita ini masih sehat, masih kuat, ya, ketampanan akan hilang, kecantikan akan hilang, kekuatan akan hilang, semua akan jadi tanah. Yang tersisa hanyalah amal. Di dalam kubur tidak ditanya berapa banyak kendaraanmu, tidak ditanya berapa luas rumahmu, tidak ditanya tentang apa, ya kan, apa harta yang kamu kumpulkan selama di atas, tidak akan ditanya. Yang ditanya amalmu, ya. Karena itulah Bapak Ibu jamaah, siapkan bekal terbaik kita. Yang terakhir, karena bisa sudah masuk, para penuntut akan merenggut pahala. Dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW duduk bersama sahabat, lalu Nabi bertanya kepada sahabat, ayyul muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Maka sahabat menjawab di kala itu, orang yang bangkrut ya Rasulullah, mereka yang punya harta banyak lalu tiba-tiba hartanya itu habis semua, itulah orang yang bangkrut. Kata Nabi, lah, bukan. Yang bangkrut itu adalah innal muflis min ummati, orang yang bangkrut itu dari umatku. Kan awak tu, ya'ti yaumal qiyamah, mereka datang pada hari kiamat, bisolati dengan solatnya, wasyami dengan puasanya, wazakati dengan zakatnya, wa ya'ti wa qad satama haza wa fazama haza wa akala mana haza. Ketika datang kepada Allah, ya Allah, mana pahala solatku, mana pahala haji umrahku, mana pahala puasaku, mana pahala zakatku, mana pahala baca Quranku? Kata Allah, sudah diambil si fulan. Kenapa ya Allah? Karena lisanmu tajam di atas dunia kepadanya. Berhati-hatilah dengan ini. Ada orang terzalimi, tersakiti, kita fitnah, kita gibah, maka semua pahala yang kita kerjakan ini pindah kainya. Itu yang disebut dengan orang bangkrut. Bisa jadi Bapak Ibu kita sholat, banyak ibadah kita, tapi sebelum masuk surga sudah diambil oleh orang lain semua. Maka jagalah lisan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jaga juga perkara harta. Kalau ada harta orang lain kita ambil, balianlah. Mungkin kita pinjam dan seterusnya. Makanya Ibu, contoh yang sederhana ikut tak jadi. Ibu kalau kamu masak kolak, kan ada membiak daun pandan tuh.
Orang punyanya ndak di rumah. Kadang ibuku kan bagi minta izin, bu minta daun pandannya, yo ambil lah, nya sudah menjawabnya. Orang ku ndak di rumah, minta daun pandan salai yo ambil lah, nya sudah. Itu kira-kira izin atau ndak? Ndak minta izin nama itu. Kecuali nyolah mengumumkan, nah sianam perlu daun pandan sakomplek ku ambil lah. Alhamdulillah kadang ambo cok ndak di rumah itu ndak marah. Tapi kalau dengan cara tadi gara-gara satu daun pandan masukkan dalam kolak jadi haram sadanya. Gara-gara daun pandan ndak minta izin. Bapak Ibu bisa jadi itu kita balikkan ke akhirat. Nah karena itulah jamaah rahimakumullah, pesan dari Imam Al-Qurtubi tadi Bapak Ibu menjadi renungan buat kita semua. Maka berhati-hatilah dengan lisan, hati-hatilah menyakiti orang lain. Bisa jadi rajin ibadah tetapi pahala habis sebelum masuk surga. Maka sebelum pahala direnggut, minta maaflah, kembalikan hak orang lain, berhentilah menzalimi. Kalau nyawa akan direnggut, kalau harta pasti direnggut, kalau tubuh akan direnggut, kalau pahala bisa direnggut, lalu apa yang tersisa? Yang tersisa hanyalah iman amal soleh kita dan hati yang ikhlas karena Allah. Maka sebelum nyawa direnggut, bertaubatlah. Sebelum harta direnggut, bersedekahlah. Sebelum pahala direnggut, perbaikilah hubungan dengan manusia. Semoga Allah menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.